antusias masyarakat luar biasa. Semakin kesini tamu Bapak Jokowi di kediaman semakin banyak. Mereka kepingin salaman dan selfie sama Bapak Jokowi. Selain bisa salaman, Bapak Jokowi juga bagiin coklat ke anak-anak. Di Sulawesi, Pak. Bapak Jokowinya ada? Ada. Masya Allah. Masya Allah. Oh, itu Bapak Jokowi sana. Kenapa? Itu Pak masih putih. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Masya Allah, Bapak. Pak Jokowi. Oh, dapat buku. Boleh foto Pak sama Bapak? Boleh. Oh, Masya Allah. Ya. Ketemu Pak Jokowi. Masya Allah. Kita dapat baju. Masya Allah. Melayani warga. Kemasan juga jauh-jauh dari Papua, dari Sumatera Barat, dari Kalimantan, kemudian mau foto aja nggak dilayani. Coba bayangkan, jauh dari Sulawesi, dari NTT, mau foto saja 1 menit masa nggak kita layani. Ada masalah. Warga mengapresiasi banyak. Ada suguhan, ada kacangnya, ada kacang kecil-kecil. Bu, kamera aja pakai timer Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media, opini Bang Leo. Oke teman-teman, di sini kita membahas pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Presiden Jokowi selalu menjadi sasaran kritik dan serangan politik? Bahkan hingga rumahnya di Solo yang sederhana pun tak luput dari sorotan.
Faktanya, rumah ini kini menjadi destinasi wisata yang sering dikunjungi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa rakyat tidak sesederhana yang kita pikirkan. Mereka tidak mudah termakan narasi negatif yang dibangun untuk merusak citra Jokowi. Meskipun terus-menerus dihadapkan pada berbagai fitnah dan drama politik, Jokowi tetap bertahan dan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Banyak cerita buruk yang disebarluaskan sama pemfitnah-fitnah itu gitu ya. Sementara keberhasilan yang nyata justru sering diabaikan. Misalnya pembangunan infrastruktur yang merata hingga perhatian terhadap sektor-sektor yang sebelumnya terlupakan. Hal-hal ini jarang mendapatkan sorotan karena dalam dunia politik, berita buruk lebih cepat menyebar dibandingkan prestasi yang baik. Keluarga Jokowi pun tak luput dari serangan segala tindakan mereka sering menjadi bahan perdebatan. Meskipun mereka hanya berusaha menjalani hidup seperti keluarga biasa. Jika mereka diam, dianggap lemah. Jika mereka bersuara, dianggap membuat masalah. Ini adalah dilema yang terus menghantui mereka di dunia politik yang keras ini. Namun, serangan politik ini bukan tanpa alasan. Semua ini adalah bagian dari agenda yang lebih besar, di mana narasi-narasi negatif digunakan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kenyataan yang sebenarnya. Rakyat sering diajak untuk fokus pada kekurangan, sementara fakta positif diabaikan. Padahal ada banyak bukti nyata dari kerja keras Jokowi yang membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Apa? Saya akan berikan contohnya. Contohnya adalah pembangunan jalan tol, jalur kereta api, dan pelabuhan yang mempermudah akses masyarakat. Semua ini adalah wujud nyata dari usaha Jokowi untuk memperbaiki kondisi negara. Meski tak semua orang puas, kontribusinya tetap dirasakan oleh banyak kalangan, baik di perkotaan maupun di pelosok daerah. Ketika kita berbicara tentang politik, ya, seringkali kita lupa bahwa politik seharusnya bukan hanya tentang mencari kesalahan seseorang, tetapi juga tentang melihat apa yang sudah dibangun untuk rakyatnya. Sayangnya, narasi negatif lebih sering dimunculkan dibandingkan narasi positif. Inilah yang membuat kita terjebak dalam drama politik yang tidak ada habisnya, berkepanjangan dan terus berkepanjangan. Kita harus mulai berpikir kritis, teman-teman, dan tidak mudah terbawa oleh opini yang dibangun berdasarkan kebencian. Narasi-narasi tersebut seringkali diciptakan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu yang merasa terancam oleh perubahan. Mereka takut jika Jokowi menjadi simbol perubahan yang tidak mereka kendalikan. Ya, sebagai rakyat, warga Indonesia, khususnya saya, kita harus membuka mata dan melihat gambaran yang lebih besar.
jangan hanya berfokus pada narasi yang mengadu domba, tetapi lihatlah hasil kerja nyata yang sudah dilakukan Jokowi. Bapak Jokowi mungkin bukan pemimpin yang sempurna, tetapi kontribusinya bagi negara ini tidak dapat diabaikan. Ia tetap berjuang di tengah serangan politik yang bertubi-tubi. Ketika rumah Jokowi di Solo menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi, kita bisa lihat itu adalah bukti nyata bahwa ia masih memiliki tempat di hati rakyat. Orang-orang datang bukan hanya untuk berfoto, tetapi untuk melihat sosok yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ini sebuah simbol kesederhanaan dan kerja keras yang mampu menghadapi badai politik tanpa kehilangan arah. Rumah Jokowi memang sederhana. Itu seakan menjadi saksi bisu perjalanan seorang pemimpin yang tetap berdiri teguh di tengah gempuran kritik dan fitnah. Poinnya saya mau bagikan kepada teman-teman di sini, ya. Dari sini kita belajar bahwa di balik semua dengan serangan kritik dan kritik, olokan, Jokowi tetap fokus pada tugasnya sebagai pemimpin. Jokowi tetap fokus dan terus melayani rakyat. Kita perlu lebih kritis dalam menyikapi isu-isu politik dan lebih menghargai hasil kerja nyata yang telah dilakukannya. Bagaimana menurut teman-teman di sini? Apakah serangan politik ini hanya sekedar strategi atau ada pesan lain yang ingin disampaikan? Tuliskan pandangan kalian ya di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini ke teman dan keluarga teman-teman agar kita bisa berdiskusi lebih luas. Mari kita bertukar pikiran dan bersama-sama membangun sudut pandang yang lebih baik untuk masa depan bangsa. Saya Leonardo Sirait, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah, karena NKRI harga mati. Bye-bye.